الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita hari ini yaitu mengukur iman kita dengan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, terutama yang di Palestina. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu hampir 1 bulan ini kita disuguhkan oleh berita tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina terhadap kekejaman yang dilakukan oleh kaum Israel. Maka tentu ini menjadi iktibar atau ibrah bagi kita semua. Ibrah yang pertama yaitu sesungguhnya apa yang terjadi itu menunjukkan bukti apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang kekejaman kaum Bani Israel yang diteruskan oleh keturunannya sampai sekarang. Karena jangankan manusia, Nabi pun banyak mereka bunuh, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka kaum Bani Israel itu dulu membunuh para nabi, banyak nabi yang dibunuh karena mereka adalah orang yang melanggar, orang yang bermaksiat dan melampaui batas. Lalu apakah Allah mendiamkan mereka? Tentu tidak. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 42 Allah SWT berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar." Jangan kalian menyangka Allah itu lalai diam terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan mereka sampai pada waktu hari yang mereka nanti mata mereka terbelalak dengan ngerinya siksaan yang ada di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sesungguhnya apa yang menimpa saudara-saudara kita, penderitaan yang mereka rasakan adalah jalan kemuliaan untuk mereka. Karena semakin berat ujian yang Allah timpakan, maka semakin tinggilah derajat seorang itu. Jangankan kehilangan nyawa, tumpahnya darah. Di dalam hadis disebutkan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adza hatta syaukati yusaqquha illa kaffarallahu biha khotayahu." Hadis riwayat oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim suatu cobaan, kesusahan, kesedihan, kegalauan, bahkan duri yang melukai, sesungguhnya itu akan menjadi penebus yang menghapus dosa-dosa mereka. Apalagi lah dengan penderitaan yang sangat dahsyat yang dirasakan oleh orang-orang
kaum muslimin di Palestina. Dan jaminannya memang surga. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, jangan kalian menyangka akan masuk surga sebelum kalian merasakan ditimpakan cobaan-cobaan yang sangat berat yang ditimpakan kepada orang-orang terdahulu. Nah, inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin kita di Palestina. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana tindakan kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita disuruh untuk peduli dan merasakan bagaimana penderitaan sesama. Jangankan penderitaan yang sangat besar, ketika kita diam, ketika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara kita tahu tetangga kita di dalam keadaan lapar, maka Rasulullah mengatakan tidak mengaku kita sebagaimana. Bukan dari golonganku, kata Rasul, seorang yang tidur di dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar, sementara dia tahu. Maka oleh sebab itu, kepedulian yang harus kita tanamkan terhadap penderitaan saudara-saudara kita. Yang lebih tegas dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudaranya, mencintai dirinya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maknanya, ketika kita melihat orang mendapatkan kebahagiaan, maka seorang muslim tentunya harus ikut berbahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika ada saudara kita yang sedang susah, sedih, menderita, tentu kita sebagai seorang muslim juga ikut merasakan penderitaan yang mereka alami. Maka ketika kita tidak mampu membantu secara langsung dengan materi maupun tenaga kita, paling tidak kita rasakan dan kita doakan semoga mudah-mudahan mereka, saudara-saudara kita di Palestina yang diuji dengan ujian berat, diberikan kekuatan, kesabaran, pertolongan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala